Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid-mujahidah SMP Permata Hati, kelas 8 yang Bapak banggakan. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini Bapak masih akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu lingkaran bagian yang kedua. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mulai saja. Untuk video kali ini kita akan menjelaskan tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Menentukan panjang busur. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Oke, ini ya. Sebuah lingkaran, ada garis busur AB. Panjang lengkungan garis AB adalah sebuah busur. Maka dapat kita tentukan panjang busur AB dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Panjang busur sama dengan sudut A dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Atau panjang busur sama dengan sudut A dibagi 360 derajat dikali 2πr. Karena rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Seperti itu ya. Menentukan panjang busur. Contoh pertama. Diketahui dengan sudut pusat suatu lingkaran 90 derajat dan panjang jari-jari 14 cm. Tentukan panjang busur lingkaran tersebut. Penyelesaian. Diketahui sudut alfanya yaitu 90 derajat, sudut pusatnya. Kemudian jari-jarinya yaitu 14 cm, R-nya 14 cm. Maka yang ditentukan adalah panjang busur. Yang ditanyakan panjang busur. Kita tuliskan rumusnya, yaitu panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali 2πr. Sudutnya 90 derajat dibagi 360 dikali 2 dikali V-nya pakai 22/7 karena jari-jarinya berkelipatan 7. 14 adalah kelipatan 7. Maka kita pakai V-nya 22/7 dikali R-nya 14 kali 14. 90/360 derajat diperkecil, disederhanakan menjadi 1/4. Lalu 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 kali 2, 44. 44 dikali 2 hasilnya 88. Maka 88 dibagi 4 hasilnya 22 cm. Jadi panjang busur lingkaran tersebut adalah 22 cm. Seperti ini ya langkah-langkah caranya ya. Kemudian pertama itu kamu ketahui dulu sudutnya berapa, kemudian jari-jarinya berapa, lalu masukkan rumus panjang busurnya. Setelah itu masukkan nilai-nilainya, lalu dioperasikan, dapatlah panjang busurnya. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah panjang busur AB. Ini ada panjang busur A ke B. Berapakah panjang busur AB dengan sudutnya 45 derajat dan jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, OB dan OA ini adalah jari-jari ya. Jari-jarinya 7 cm. Penyelesaian. Diketahui sudut A-nya yaitu sudut pusatnya 45 derajat. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Lalu yang ditanyakan yaitu panjang busur. Kita masukkan rumusnya yaitu panjang busur sama dengan A dibagi 360 derajat
dikali 2VR. Masukkan nilainya. Sudut pusatnya yaitu 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 2, 2 per 7 dikali 7. Karena R-nya 7 maka V-nya pakai 22 per 7. 45 per 360 disederhanakan menjadi 1 per 8. 7 dibagi 7 dapat 1, 1 kali 22 dapat 22, 22 dikali 2 sama dengan 44. Jadi 44 dibagi 8 hasilnya 5,5 cm. Jadi panjang busur lingkaran tersebut adalah 5,5 cm. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini namanya sudut pusat, lalu ada jari-jari, kemudian ada busur. Contoh ketiga, diketahui dengan sudut pusat suatu lingkaran adalah 90 derajat. Sudut pusatnya 90 derajat dan panjang busur lingkaran 11 cm. Panjang busurnya 11 cm. Tentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut jika V-nya sama dengan 22 per 7. Oke, kita mencari jari-jari ya. Penyelesaian. Yang pertama yang diketahui ada sudut pusatnya yaitu 90 derajat. Kemudian ada panjang busur yaitu 11 cm. Kemudian ada V-nya ya 22 per 7. Ditanyakannya yaitu jari-jari. Masukkan rumus panjang busur ya, karena di sini diketahuinya panjang busur. Maka kita pakai rumus panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi 360 dikali 2VR. Panjang busurnya sudah diketahui 11, kemudian sudut pusatnya 90 derajat per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali R. V-nya 22 per 7 ya. Nah, R-nya belum diketahui nih, maka tulis saja R. Yang akan kita ketahui adalah jari-jarinya. Oke, kita operasikan 90 per 360 derajat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian 2 dikali 22 44 per 7. Oke, kemudian kita operasikan 1 kali 44 44, 44 dibagi 4 sama dengan 11 per 7. Jadi 11 per 7 ya. Nah, kita lanjutkan ke atas. 11 dikali 7 sama dengan 11 kali R. Nah, 7 pindah ruas menjadi perkalian, berarti 11 kali 7. Kemudian 11 dikali R, 11 kali R. 11 kali 7 sama dengan 77 sama dengan 11R. Lalu 77 dibagi 11, 11-nya pindah ruas menjadi pembagian. 77 dibagi 11R, maka jari-jarinya adalah 7. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Nah, seperti ini ya. Contoh ketiga. Jika diketahui panjang busurnya, maka langkahnya seperti ini. Lanjut menentukan luas juring. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Ini ada luas juring AOB. Daerah AOB adalah luas juring. Daerah AOB luas juring. Maka dapat kita tentukan luas juring AOB dengan rumus berikut. Luas juring sama dengan sudut pusat dibagi 360 dikali luas lingkaran, atau luas juring sama dengan sudut pusat dibagi 360 dikali VR pangkat 2, karena rumus luas lingkaran adalah VR pangkat 2. Ini ya, harus kita ingat rumus luas juring. Baik, contoh pertama. Diketahui dengan sudut pusat suatu lingkaran 180 derajat dan panjang jari-jari 7 cm, tentukanlah luas juring lingkaran tersebut. Penyelesaian.
Diketahui sudut alfanya yaitu 180 derajat sama dengan 180 derajat ya sudut alfanya. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Yang ditanyakannya yaitu luas juring. Kita masukkan rumus luas juringnya, yaitu luas juring sama dengan sudut alfa dibagi 360 dikali VR pangkat 2. Sudut alfanya 180 dibagi 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 7 pangkat 2. Karena R-nya 7 pangkat 2 ya. Karena R-nya 7 berarti 7 pangkat 2. V-nya pakai 22 per 7. Kita operasikan 180 per 360 disederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian 22 per 7 tetap. 7 pangkat 2 kita pecah menjadi 7 kali 7. Setelah itu kita operasikan. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 1 dikali 22 hasilnya 22. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Maka 11 dikali 7. 7 meter. Itu ya. Ini coret sini. Kemudian dapat 22 dibagi 2 hasilnya 11. Berarti sisanya 7. 11 kali 7 sama dengan 77 cm. Jadi luas juring lingkaran tersebut adalah 77 cm persegi. Ingat ya, kalau luas pakai pangkat 2 persegi. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah luas juring dari AOB tersebut. Oke, kita mencari luas juring AOB. Diketahui jari-jarinya 7 cm, kemudian sudut pusatnya 45 derajat. Ya, ini ya, sudut pusatnya 45 derajat, jari-jarinya 7 cm. Yang ditanyakan yaitu luas juring AOB. Maka kita pakai luas juring AOB yaitu sudut A derajat dibagi 360 dikali VR pangkat 2. Sudut alfanya 45 derajat, kita masukkan 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 7 pangkat 2. Karena R-nya 7 ya. Kita operasikan 45 per 360 sederhanakan menjadi 1 per 8. 22 per 7 tetap 7 pangkat 2 menjadi 7 dikali 7. Kita lebih mudah ya. Oke. 7 dibagi 7 hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 22. 22 dikali 7 hasilnya 154. 1 per 8 dikali 154. AOB sama dengan 154 dikali 1 dibagi 8 hasilnya 19,25 cm persegi. Jadi luas juring AOB adalah 19,25 cm persegi. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Diketahui dengan sudut pusat suatu lingkaran 90 derajat dan luas juring 38,5 cm persegi. Tentukanlah panjang jari-jari lingkaran tersebut jika V-nya sama dengan 22 per 7. Oke, penyelesaian. Yang diketahui yaitu sudut pusatnya 90 derajat. Lalu ada luas juring. Luas juringnya 38,5 cm persegi. Yang ditanyakan yaitu jari-jari. Oke, kita pakai rumus luas juring ya, karena di sini diketahui luas juring. Pakai rumus luas juring. Luas juring sama dengan sudut alfa dibagi 360 dikali VR pangkat 2. Masukkan nilainya 90 derajat. Kemudian kita masukkan nilainya ya. Luas juringnya yaitu 38,5 sama dengan sudut alfanya yaitu 90 derajat per 360 dikali 22 per 7 karena V-nya 22 per 7
dikali R pangkat 2, karena yang dicari adalah R-nya ya. Pangkat 2 tetap ya, tidak diketahui. Kita operasikan 90 per 360 menjadi 1/4. 38,5 tetap, 22 per 7 tetap. Lalu 38,5 sama dengan 1 kali 22 sama 22, 4 kali 7 sama dengan 28. Oke, kita pindah ke atas ya, biar lebih mudah. 38,5 dikali 28. Nah, 28-nya pindah ruas menjadi perkalian. Nah, berarti dikali 28 dikali 38,5 ya, sama dengan 22 kali R pangkat 4. 38,5 dikali 28 hasilnya 1078, sama dengan 22 R pangkat 2. Lalu 1078 dibagi dengan 22, maka hasilnya adalah 49. Kemudian pangkat 2 ini pindah menjadi akar. Akar dari 49 adalah 7, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Seperti itu ya. Oke, latihan. Silakan latihannya dikerjakan di buku tugas, diberi nama, kelas, paraf, tanggal, dan paraf orang tua, lalu kirim di classroom. Ya, kerjakan di buku tugas. Ya. Mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.